belajar ya. Wais, pimpin temannya. Di kelas. Jika beda Kelas 5B berkarakter beriman, berilmu, beradab. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di sekolah kita tercinta. Kemudian kita bisa bertemu di kelas kita ini, kelas 5B berkarakter ya. Kemudian yang kedua, selawat kepada Nabi kita dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi yang dijadikan sebagai panutan, Nabi yang dijadikan sebagai uswatun hasanah, yang suri teladan yang baik dalam kehidupan kita. Anak-anakku sekalian, ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Wildan. Siapa Wildan? Kenapa Wildan? Tidak ada. Sakit? Kayaknya. Ada yang datang ke sekolah dalam keadaan. Oke, anak-anakku sekalian, minggu lalu belajar tentang kelainan atau gangguan pada mata. Dan lihat orang yang membaca dengan seperti ini. Pernah? Orang yang membaca seperti ini berarti dia mempunyai gangguan pada mata. Nah, kalau seperti ini, cara membacanya itu berarti dia gangguan apa namanya itu? Hah? Rabun tekad. Nah, pernah tidak kalian lihat orang membaca dekat sekali dari matanya? Iya. Iya, seperti ini. Atau segini. Kenapa? Nah, orang yang membaca seperti ini, ya, berarti matanya itu tidak sehat, tidak normal. Ada gangguan pada mata. Nah, gangguan pada mata itu disebut apa ini? Penyakit apa? Rabun jauh. Ya, ada rabun jauh, ada rabun dekat. Bukan hanya itu, ada juga yang lain. Misalnya ada rabun ya, ada rabun tua. Kalau rabun tua berarti faktor utamanya adalah usia, faktor umur. Ya, sama di usia umur. Ya. Ada juga gangguan pada mata yang rabun senja. Ya, ada orang yang tidak bisa melihat secara jelas kalau sudah sore hari. Ya, rabun di penglihatannya itu namanya rabun senja. Faktor apa? Kelainan atau gangguan pada mata itu, ya, ada faktornya, banyak faktornya. Salah satunya kebiasaan membaca dengan posisi yang tidak bagus. Misalnya tidur saat membaca sambil kemudian oke, anak-anakku sekalian, kita sudah tahu gambaran secara umum dan
tentang gangguan-gangguan kelainan pada mata. Sekarang, anak-anakku sekalian, setiap ada gangguan kelainan pada mata itu kan dibagi menjadi 6 bagian ya, 6 bagian. Nah, sekarang anakku sekalian, setiap satu orang harus mengetahui salah satu di antara 6 kelainan itu. Ya, misalnya Fatih membahas atau mengetahui tentang rabun jauh. Wais mengetahui tentang rabun dekat. Misalnya Enania, dia harus mengetahui tentang kelainan pada mata rabun tua. Ya, misalnya. Kemudian Kanita, dia mengetahui tentang rabun senja. Sebentar, membuat lingkaran. Ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil. Ada lingkaran besar dan ada lingkaran kecil. Nah, sebentar, masing-masing bertukar informasi terkait apa yang dipahami atau apa yang diketahui. Ya, antara yang berada di lingkaran kecil dan yang berada di lingkaran bertukar informasi. Ya, bertukar informasi. Misalnya Namia memberitahu kepada Kanita. Ya, kita tentang apa? Rabun tua. Namia memberitahu tentang atau memberi informasi tentang rabun tua kepada Kanita. Nah, sebaliknya Kanita memberikan informasi tentang rabun senja ke Namia. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi ada 6. Ya, jadi kita mulai dengan menghitung. Mulai dari 1 sampai 6. Ya, karena ada 6 bagian ya. Ya. Jadi menghitung mulai dari Fatih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 1 membahas atau mengetahui tentang rabun jauh. Nomor 2 mengetahui tentang rabun dekat. Nomor 3 mengetahui tentang rabun tua. Nomor 4 mengetahui tentang rabun senja. Nomor 5 mengetahui tentang mata merah.
nyanyi kena? Satu, dua, tiga. Kabun jauh adalah kelainan pada mata yang menyebabkan seseorang tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Penderita kabun jauh dapat dibantu dengan kacamata berlensa cekun. 2. Kabun dekat. Kabun dekat adalah kelainan pada mata yang menyebabkan seseorang tidak dapat melihat benda dekat dengan jelas. Penderita kabun dekat dapat dibantu dengan kacamata berlensa cembun. 3. Kabun tua. Kabun tua disebabkan oleh daya akomodasi yang lemah dan umumnya dimiliki oleh orang yang lanjut usia. Penderita kabun tua dapat dibantu dengan kacamata berlensa angka. 4. Kabun senja. Kabun senja adalah kabun yang menyebabkan seseorang tidak dapat melihat pada sore hari. Kabun senja disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Untuk mengatasinya diperlukan vitamin A yang cukup. 5. Mata merah. Mata merah disebabkan oleh virus. Ciri-ciri mata merah yaitu terendam pada kelopak mata sehingga mata menjadi merah. Bahkan bola mata dapat membengkak dan nyeri, serta disertai dengan produk kotoran berlebihan. 6. Trakom. Trakom disebabkan oleh bakteri. Ciri-ciri trakom yaitu selaput mata yang berbintik-bintik merah. Trakom dapat ditularkan kepada benda-benda yang bersentuhan pada penderita mata, seperti kacamata, sapu tangan, dan handuk. Trakom disebabkan oleh bakteri. Ciri-ciri trakom adalah selaput mata berbintik-bintik merah. Trakom dapat ditularkan oleh benda-benda